Halo teman-teman, assalamualaikum. Di hari yang sangat panas ini, saya akan mengajak kalian untuk COD bahan oprekan ke Denpasar Barat, tepatnya di wilayah Kampung Jawa. Sedangkan untuk titik keberangkatan, saya memulainya dari seputaran Bandara I Gusti Ngurah Rai, Kute. Siang ini kebetulan saya telah menyelesaikan tugas lebih cepat, sehingga masih ada waktu tersisa untuk mengajak kalian COD sekaligus berkeliling untuk memantau situasi jalan lintas kabupaten, yaitu Kabupaten Badung dan Kota Madya Denpasar. Dan saat ini saya masih berada di Kabupaten Badung, tepatnya di wilayah Desa Datuban, Kecamatan Kute. Saya telah sampai di Kecamatan Kute Timur, di persimpangan Dewa Ruci atau yang juga dikenal dengan nama Simpang Siur. Dulu, sebelum dibangun underpass, di persimpangan ini sering terjadi kemacetan parah. Namun sekarang sudah mendingan, meski terkadang tetap terjadi kemacetan juga. Disebut Simpang Dewa Ruci karena di sini terdapat patung Dewa Ruci yang bisa kalian lihat di kanan saya. Sekarang saya masuk ke Jalan Sunset Road. Cuaca siang ini menjadi semakin panas saja teman-teman, seperti buah simalakama, jadi dilema dalam berpakaian. Mau pakai jaket tapi rasanya seperti lengket-lengket dengan minyak. Efek dari keringat berlebih nih, sangat tidak nyaman. Mau pakai kaos oblong rasanya sangat nyeri di kulit karena langsung tersengat matahari. Saking panasnya jadi serba salah gini teman-teman. Ada kang paket teman-teman. Saya jadi malu setelah mengeluh karena cuaca panas. Kang paket di cuaca seperti ini masih semangat berkeliaran mengantar pesanan ke alamat pemilik barang tanpa jeda, sungguh luar biasa.
Jogja, Denpasar. Depan ini adalah gedung Transmall Studio, teman-teman. Tapi belakangan terlihat cukup sepi, hanya ramai saat awal-awal pembukaan saja. Bahkan saya belum pernah melihat roller coasternya digunakan. Di sepanjang Jalan Imam Bonjol ini terkenal dengan pertokoan besarnya yang menjual berbagai macam produk mesin dan bahan industri rumahan, yang para pelanggannya kebanyakan berasal dari luar daerah, teman-teman. Hal ini saya ketahui saat salah seorang teman saya pernah bekerja di salah satu toko mesin jahit. Dia setiap hari harus pergi keluar kota untuk mengantar pesanan. Aduh, enaknya teman-teman, di sini terasa cukup seger ya, meski hanya sebentar. Iya, saya merasa jika video ini miring-miring. Apa kalian memperhatikannya juga, teman-teman? Hal ini terjadi karena saya hanya menempel kamera pada body pack yang saya kenakan, sehingga jika body pack tergeser karena angin, maka otomatis posisi kamera ikut berubah. Situasi lalu lintasnya tidak begitu ramai ya. Perjalanan saya siang ini bisa dibilang sangatlah lancar tanpa hambatan. Tapi nanti di jam-jam pulang kerja, lalu lintas di sini sangat padat, teman-teman. Karena di sini merupakan jalan penghubung dari berbagai wilayah pariwisata. Katakanlah beberapa di antaranya seperti Kerobokan, Kuta, Legian, Peti Tenget, dan sebagainya. Kita baru saja melewati sebuah persimpangan, namun jalan ini masihlah di Jalan Imam Bonjol. Jalan Imam Bonjol di Denpasar ini cukup panjang, mulai dari pertama masuk melalui Jalan Sunseter tadi sampai ke utara mencapai Pasar Badung. Namun sampai di sini lebar jalan mulai menyempit hingga lebih rawan macet, teman-teman. Depan sana merupakan persimpangan besar, disebut dengan persimpangan Marlboro. Ada traffic light-nya di sana dan sekarang sedang menyala merah. Karena itulah saya menepi di sini di tempat yang cukup teduh sampai lampunya hijau. Tetap di Jalan Imam Bonjol dan di sebelah kanan sana terdapat ruang terbuka untuk beristirahat. Lokasinya sangat teduh dan berada di tepi sungai. Nanti kapan-kapan saya akan mengajak kalian untuk bersantai di sana. Sekarang kita memasuki wilayah Pemecutan. Dan di depan itu, di sebelah kiri saya, merupakan areal ngaben bagi umat Hindu. Sedangkan di sebelah kanan merupakan area pasar bekas terminal dalam kota, yang sudah tidak beroperasi sejak lama. Dulu namanya adalah Terminal Tegal. Di sini suasananya sangat teduh dan sejuk karena rimbunnya pepohonan, teman-teman.
Sekedar tahu saja teman-teman ya, dulu area ini merupakan wilayah kerajaan. Ada beberapa puri yang masih berdiri dan masih ditempati hingga saat ini. Dan yang terkenal adalah Puri Pemecutan. Kalian akan melihatnya nanti di depan sana. Selain adanya puri, area ini juga merupakan sebuah kawasan heritage, yaitu sebuah kawasan yang ditetapkan sebagai warisan budaya. Sehingga jika kalian melintas di sini, kalian akan melihat banyak bangunan yang masih menggunakan desain arsitektur zaman dulu. Oke teman-teman, disinilah akhir dari Jalan Imam Bonjol ya. Sekarang saya akan memasuki Jalan Gajah Mada ke arah kanan ini. Lihat teman-teman, pertokoan di kawasan ini semuanya terlihat seragam dan jadul-jadul. Di depan itu sebelah kanan sebelum jembatan merupakan pasar seni Kumbasari teman-teman. Sedangkan di seberang jembatan atau setelah jembatan tetap di sebelah kanan merupakan pasar Badung yang dikunjungi oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu. Di sini juga ada pasar teman-teman, tapi saya tidak tahu namanya. Dan sebagian besar pedagang hanya menjual macam-macam bunga untuk sesaji saja. Saya semakin dekat dengan lokasi COD. Akan saya periksa lagi lokasinya lebih akurat dan sekalian mengirim info jika saya sudah akan tiba. Lokasi COD yang telah disepakati. Wilayah ini disebut dengan Kampung Jawa karena mayoritas penduduknya adalah Muslim. Meskipun sebenarnya 80% dari penduduknya merupakan suku Madura. Saya akan mengirim info lagi jika saya telah sampai di lokasi. Ada bakso teman-teman. Saya makan bakso saja sambil nunggu. Kalau kalian mau, sini biar saya yang traktir. Dikit aja mas ya, setengah aja. Oke. Kasih telur mas ya, sama tahu.
kuahnya dikit aja. Oke, dah. Oh. Di lapangan aja ya. Sambelnya nih Mas ya? Ya. Sendok Mas? Sendok, ambil. Oh, Sorry. oh, nggak kelihatan, sorry. Sendok aja. Makan dulu Mas ya? Kita bawa air Mas? Nggak ada. Waduh. Oke teman-teman, saya makan dulu. Penjual barang akhirnya tiba juga teman-teman. Barang yang saya maksud adalah 3 unit ponsel bekas dan ketiganya bermasalah pada LCD dan baterai. Ponsel rusak ini rencananya akan saya otak-atik daripada nganggur karena saya jarang ngantor. Dan proyek apa sih yang saya kerjakan di rumah dengan ponsel rusak seperti ini? Kalau teman-teman pengen tahu langsung saja cek di kanal YouTube saya yang lain, namanya Hot Brand Room. Lihat linknya di kolom deskripsi ya biar jelas. Itu Mas. Ya. Kopi yang boleh dicoba. Oh, Mbak. Dari Mas ya? BTW ketiga ponsel ini harganya 200.000 atau 65 ribuan satu unitnya. Tadinya saya hanya mau ambil satu tapi katanya tidak diecer, ya jadilah saya beli ketiganya. Apa namanya? Apa itu? Suka modif-modif. Waduh. Terus mau diapain? Pakai modif. Oh, gitu ya. Terima kasih Mas. Kasih Mas ya? Iya, saya juga. Lanjut makan dulu kok. Iya. Saya aja kok juga. Kasih lu Mas. Iya. Beneran nggak mau bakso? Udah benar aja. Oke. Oke dah kalau gitu ya. Yo, kasih Mas ya. Iya. Karena transaksi COD sudah beres, saya lanjut makan dulu dan video tentu saja harus berakhir di sini. Oke, terima kasih telah menemani perjalanan COD saya hari ini meskipun akhirnya saya yang makan bakso seorang diri tanpa kalian. Sampai jumpa lagi pada perjalanan yang lain ya. Dan wassalamualaikum. Masnya keliling apa mangkal?